Halo guys, kita lagi di klinik Pratama UIN Jakarta. Nah, kali ini kita akan mewawancarai perawat yang ada di sini. Sebelumnya Kak, perkenalan dulu, nama saya Salsabila Faradita. Mungkin boleh kenalan dulu dari kakak berdua. Saya Siti Aisyah sebagai perawat dan Siti Nurmana perawat juga. Oke. Di sini aku manggil kakak aja. Boleh? Oke. Di sini cuma ada beberapa pertanyaan aja sih Kak mengenai klinik UIN Pratama ini. Yang pertama itu ada kira-kira setiap bulannya itu ada berapa pasien yang untuk melakukan cek kesehatan di klinik UIN Pratama ini? Range-nya di kita sekitar 350-an sampai 4,5-an. 350 sampai 450. Iya. Tapi setiap bulannya tuh kadang meningkat gak sih Kak? Atau kadang turun, kadang meningkat gitu? Naik turun Ya? Soalnya kalau pas mahasiswa lagi libur pasti turun. Pasti turun. Bener sih, karena pasti yang berobat cuman warga-warga sekitar aja ya. Betul. Selanjutnya kira-kira nih Kak, untuk pasien di sini tuh rata-rata usia pasiennya berapa sih? Kalau untuk rata-rata usia pasien itu usia produktif sih Kak, karena kan kita mayoritas juga mahasiswa ya Kak ya. Jadi ya sekitar 18 sampai 28 ada sih. Usia produktif sih biasanya. Baik. Selanjutnya, apakah ada catatan mengenai angka kematian ibu, bayi, atau penyakit di wilayah Ciputat sini? Kita ada pelaporannya di puskesmas, jadi ada tiap minggu sama tiap bulannya. Berarti semua data itu pasti akan dikirim ke puskesmas. Iya betul. Karena kita sistemnya itu kita klinik jejaring ya Kak ya, dengan puskesmas Pisangan, kita kelolaan Pisangan, terus kita ada laporan by link gitu ke sistem ke puskesmasnya ya. Dan itu dilaporin dari mulai 10 penyakit terbanyak, yang tadi angka kematian kelahiran bayi juga, terus juga penyakit ya, poli umum, poli gigi, dan juga KIA. Baik, mungkin segitu aja sih Kak untuk pertanyaannya dari saya. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sabila. Saya biasa dipanggil Sabila. Mohon izin wawancara ya. Sebelumnya aku mau tanya, kan dari tadi tuh aku lihat tuh yang berobat tuh kebanyakan mahasiswa ya. Dari lansia sendiri tuh apakah ada yang berobat juga dan disediakan atau bagaimana? Ada, kita kan ada lansia di sekitar masyarakat banyak, kan, tapi jarang. Oh, jarang. Dari layanan yang disediakan itu untuk lansia sendiri apakah ada atau bagaimana? Ada kegiatan kolanis, Itu seperti apa? kayak senam, terus apa sih? Itu tuh Prolanis itu bagian dari programnya BPJS juga ya Kak ya, dimana itu biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kita ada untuk promosi kesehatannya atau kayak penyuluhan kesehatan, terus juga pemeriksaan kesehatan terdiri dari cek gula darah, tekanan darah, dan segala macamnya. Terus kita ada kegiatan senam ya untuk kegiatan lansianya gitu. Berarti kegiatan itu tuh rutin dilakukan secara sebulan sekali? Betul, harusnya rutin. Tapi di kami belum 1 bulan sekali ya, karena ada beberapa kendala internal. Jadi kita baru melaksanakannya itu kalau untuk tahun ini baru terlaksana 3 kali ya? Iya, 3 kali untuk kali ini. Tapi dari layanan yang disediakan itu apakah lansia tersebut aware atau kayak excited gitu nggak untuk mengikuti layanan ini? Cukup ya Kak, cukup excited ya, karena kita juga berkomunikasi secara online juga melalui WA group ya. Jadi kita membangun trust atau bonding di situ. Oh gitu. iya. Jadi nggak cuma kayak sekedar si lansianya pas datang ke sini, Pak nanti ada prolanis ya, nggak kayak gitu. Kita tetap pantau di WA group tersebut. Kayak gitu. Untuk sekitar umur mahasiswa ini apakah ada layanan khusus untuk membuat seseorang itu bisa produktif atau gimana? Ada nggak? Saat ini kan belum ada. Sebenarnya belum ada sejauh ini. Ya. Deh itu aja.
menuju pertanyaan terakhir karena fokus wawancara kita terhadap angka harapan hidup. Dari kakak sendiri sebagai tenaga kesehatan, apakah layanan kesehatan yang disediakan tuh mempengaruhi angka harapan hidup itu atau gimana? Kita kan di sini ada vaksin juga. Nah, iya. Alhamdulillah kalau untuk mempengaruhinya, layanan kesehatan cukup mempengaruhi ya karena dia bisa meningkatkan angka harapan hidup juga, terus juga terkait ini ya pola hidup sehatnya dari mulai pola makannya ya kayak gitu-gitu itu sangat mempengaruhi sih Kak. Salah satu yang tadi yang bonding itu ya. Iya betul, itu kan kalau untuk kita membangun trust dengan pasien atau bonding dengan pasien jadi itu masuk ke kesehatan mental juga nggak sih ya? Jadi kayak pasien merasa nyaman gitu. terus kayak merasa dihargai juga, jadi kayak langsung trust aja gitu kita mau cerita dalam hal apapun juga gitu. Termasuk kalau kan biasanya pasien kalau misalnya nggak trust ke kitanya, apa ya keluhan-keluhannya itu tidak semua diutarakan ya Kak ya. Jadi itu termasuk ke dalam kesehatan mental juga sih kalau dari aku ya. Kalau untuk pasien tadi yang disampaikan itu mungkin dari layanan kesehatannya gitu, kayak imunisasi dan sebagainya ya Kak ya. Kayak gitu. Itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Saya Legra Sabita Setiawan, izin wawancara ya Kak. Mungkin aku mau nanya yang pertama itu, bagaimana nih pendapat Kakak tentang hubungan antara kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciputat ini? Mempengaruhi sih. Kalau menurut saya sih yang dari pertumbuhan ekonomi itu kan benar ya kata kakaknya bisa mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat. Kalau kita kan nggak tahu ya kalau wilayah Ciputat kita tahunya hanya sekitar lingkungan UIN ini aja gitu kan. Terus juga karena di sini mayoritasnya itu menggunakan BPJS ya. Kalau untuk dari segi pertumbuhan ekonominya mungkin dari penghasilan ya, karena mereka itu sudah tercover dengan BPJS kesehatan beberapa gitu, dan sehingga untuk mengakses layanan kesehatan tersebut sudah bisa terpenuhi ya dengan penghasilan tersebut karena biasanya kan asuransi dan segala macamnya. Terus juga apalagi ya terkait Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa yang Kakak rekomendasi untuk meningkatkan angka harapan hidup di masyarakat di wilayah ini? Maksudnya wilayah Ciputat ini. rekomendasinya. Mungkin kalau untuk kesehatan, karena di sini mayoritas mahasiswa juga ya, itu terkait kesehatan mentalnya sih, lebih ke adanya konseling atau segala macam. Kebetulan di kita juga ada sih layanan untuk dokter umum gitu kan. Terus juga nanti bisa dirujuk untuk spesialis jika membutuhkan. Terus juga terkait akses ininya sih, akses kesehatan itu terutama dalam imunisasi ya. Kalau untuk meningkatkan angka harapan hidup itu imunisasi dari mulai bayi ya bisa, terus juga kalau untuk dewasa itu mungkin beberapa penyakit yang bisa imunisasi itu kayak hepatitis kayak gitu-gitu tuh bisa sih, mungkin itu aja. Terus mungkin kalau untuk rekomendasinya perbanyak kegiatan yang produktif juga kayak senam, terus juga rajin MCO kayak gitu sih paling. Oke, thank you Kak. Ya, namanya siapa? Nama aku Fatima. Fatima. Nama aku Desti. Desti sama? Suci Pak. Suci dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. S3 Prodi. Ekonomi Pembangunan. Udah kayak gini mau ya? Silakan. Saya Dr. Berli. Di Klinik UIN, Dr. Happy, juga di Klinik UIN dan rumah sakit juga. Kita bersama-sama kerja di rumah sakit. Ya, silakan. Di mata kuliah ini kebetulan kita dapat subtema yang angka harapan hidup nih ya, dihubungkan sama orang-orang yang datang ke klinik dan fasilitas yang ada di sini gimana aja gitu. Jadi kita nanya seputar kesehatan juga sih Pak. Iya. Ya. Sebelumnya saya mau nanya tentang klinik ini, kayak sejak kapan klinik ini tuh dibangun gitu? Jadi tahun 2018 mulai berdiri. Waktu itu pergantian rektor ya, Prof. Dede Rosyada ya. Oke. Terus akan digantikan sama Prof. Amali. Tapi sebelum Prof. Dede Rosyada demisioner, habis masa jabatannya baru ini diresmikan. 2019 kerjasama BPJS ya, ya. Berarti ini di bawah naungan UIN ya? Sebenarnya di bawah naungan UIN Sarjana dulu, tapi pengelolaannya
oleh pembinaan rumah sakit ya, kayak gitu, dibantu oleh rumah sakit sistem pengelolaan kliniknya seperti itu ya. Masalah kesehatan utama yang terjadi di masyarakat sekitar sini tuh apa sih, Dok? Boleh dok. Mungkin pertanyaan dari adik-adik ini adalah paling banyak yang berobat ke sini adalah dengan diagnosa penyakit apa ya? Iya. Memang sebetulnya sih sebaiknya kalau misalnya datangin jauh-jauh hari kita bisa siapkan data. Jadi artinya kita bisa melihat 10 besar penyakit dalam rata-rata setahun atau 2 tahun. Tapi masalahnya kan ini dadakan. Kami juga belum menyiapkan data itu. Tapi sebagian besar rata-rata sih untuk di bulan-bulan ini ISPA. Infeksi Ya, karena mungkin karena cuaca juga kan perubahan cuaca itu batuk, pilek kayak gitu. Paling banyak adalah ISPA. Yang kedua ya mungkin rujukan untuk ke rumah sakit seperti penyakit-penyakit yang lansia yang untuk hipertensi, jantung itu kita rujuk. Tapi kalau untuk sekedar ISPA untuk mahasiswa pagi banyak yang mah gitu ya sakit dispepsia itu kita kerjakan di sini. Mungkin hal lagi kan saya Pak. Nah, selanjutnya kalau boleh tahu bagaimana akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah ini, mungkin khususnya mahasiswa ya Pak, karena di sini rata-rata datang mahasiswa. Apakah ada kendala seperti biaya transportasi atau lainnya Pak? Ada terbaring jawab. Jadi untuk akses sebenarnya kami sampaikan ini kita sudah sampaikan juga ke bagian kemahasiswaan terkait ini kan kita juga lagi berinteraksi terus sama bagian SMA Dema, bukan unit-unit kegiatan mahasiswa ya UKM, himpunan jurusan ya, ketua HMPS. Nah ini lagi kita juga konsolidasi bagaimana biar mahasiswa ini lebih mengenal layanan kesehatan di lingkungan UIN. Jadi tidak hanya dari rumah sakit di depan, tapi ada juga klinik di sini dan 2 klinik lainnya. Tapi memang kalau 2 klinik lainnya kan jauh ya. Paling yang dekat itu yang Fakultas PP Tarbiyah yang PPJ itu tuh Sawangan. Nah, yang sana. Kalau di sini kami berharap yang fakultas yang dekat-dekat sini kayak FEB, Tarbiyah. Kalau Tarbiyah pasti udah kenal semua kan, karena tiap pulang kuliah pasti lewat sini. FEB juga udah banyak, FEB udah paling fisik ini masih kurang terjemah, FK udah tahu, FK sudah tahu. Untuk akses sih alhamdulillah sih mudah ya, nggak terlalu sulit. Untuk pelayanan berobat di sini mahasiswa diminta untuk menggunakan layanan BPJS yang gratis. Jadi mahasiswa punya kartu BPJS, pindah vaskesnya atau namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama di kartu BPJS-nya itu kayak gimana ya, kayak gini nih. Aku kasih contoh dah. Ini ada kartu. Kalau nggak ada kartunya ya bisa juga pakai ini apa namanya mobile JKN aplikasi. Nah ada di mobile JKN misalnya. Nanti di situ dilihat vaskesnya atau FKTP-nya di mana. Kalau misalnya masih kalau yang dia tinggal di daerah, misalnya di Sumatera atau di Jawa atau di Bandung, mungkin dia bisa pindahkan ke sini biar akses berobatnya dipermudah. Kalau minta rujukan ke rumah sakit UIN atau ke rumah sakit yang lain bisa dimudahkan karena kan terkait rujukan itu vaskesnya yang selintas daerah sini kan, Tangsel gitu. Aksesnya lebih mudah. Tapi mungkin ini iklan ya atau brandingnya ke mahasiswa ini masih kurang karena kita juga berkoordinasi dengan Humas UIN ini cukup alot nih. Mungkin kalau ada mahasiswa yang memviralkan mungkin di IG-nya masing-masing fakultas atau prodinya lebih enak, nggak apa-apa. Ini nanti jadi satu catatan kalau nanti teman-teman pada saat presentasi atau apa mau minta kita hadir buat pindah kapitasi, kami siap. Kami udah jalan kemarin acara PBAK juga kami udah lumayan dari Tarbiyah kan banyak ya 4.000 mahasiswa kan kita lagi roadshow sebenarnya. Untuk akses mudah ya, alhamdulillah mudah untuk mahasiswa dan memang menggunakan BPJS nggak lagi menggunakan dana kesehatan mahasiswa udah nggak ada itu terakhir 2018 kalau nggak salah kayak gitu ya. Berarti nggak ada kendala sih Pak sejauh ini, cuma kendalanya dari promosi ini aja. Iya, mungkin pengenalan mahasiswa tentang tata cara berobat di sini ya. Kita udah mulai masuk ke sistem mahasiswa baru, tapi kan mahasiswa yang lama ini kan harus tahu juga ya
kami sudah mencoba mengusulkan ke pimpinan rektorat dalam hal ini untuk bagaimana bisa dimasukkan ke sistem AIS KRS-nya. Jadi sebelum mahasiswa mau mengurusin KRS-nya, ditanya dulu apakah sudah punya kartu BPJS kesehatan terkait dengan kesehatannya kan. Kalau belum ya boleh mengurusnya, terus pindah vaskes ke sini. Kayak gitu. Kan kita nggak tahu kalau mahasiswa yang jauh dari keluarga ya, tiba-tiba sakit. Pernah ada yang meninggal soalnya di kosan, nggak ketahuan tuh. Saya lupa di fakultas apa ya, itu pernah kejadiannya. Pas buka kamar kosnya meninggal. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini tujuan kami untuk lakukan pelayanan kesehatan ke mahasiswa itu salah satunya itu mencegah jangan sampai terjadi kayak gitu. Terus juga kalau ke rumah sakit kan kalau berbayar lumayan ya. Nah kalau pakai BPJS kan dari sini dirujuk juga nggak kena CSBI apapun. Kalau dia nggak pakai BPJS, nah biasanya dekannya, dosennya, teman-teman kuliahnya patungan tuh bantu bayarin jadinya karena nggak punya BPJS. Itu terjadi banyak yang kejadian seperti itu. Nah, itu maksudnya kita sosialisasikan ya baiknya minimal punya kartu BPJS saja. Biasanya kan tiap-tiap mahasiswa orang tuanya pasti punya gitu. Itu sih untuk akses layanan berobat ya. Jadi artinya dari UIN pun sudah memfasilitasi untuk semua itu ya, untuk kesehatan kalian, untuk yang terbaik untuk mahasiswanya, dan itu mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi mungkin teman-teman nanti tolong edukasi teman-temannya, karena memang UIN itu rasanya sudah memberikan yang terbaik gitu. Jadi kita manfaatkan, nggak tahu kita minta vitamin atau apa gitu. Atau misalnya nanti kita datang untuk edukasi, penuhin itu gitu. Jadi kenapa itu mengedukasi kita semua untuk kesehatan kita, kan ujung-ujungnya nanti deh angka harapan hidup kan. Tujuannya untuk mencegah itu terjadinya kematian dini. Masih masih muda tiba-tiba meninggal kan. Kan banyak teman-teman yang udah umur sekali itu hipertensi segala macam. Iya, ada loh kemarin dek gulanya 350 dok. Karena apa? Karena chat time every day. Iya, minum manis Ya, terus. kopi kenangan siap malam. Kayak gitu-gitu yang kadang biasa. Iya, Hipertensi. pernah saya dapat fakultas apa saintek apa terapi 190 per 100. Iya dong itu. Itu tensi tinggi banget. Tapi kalau secara bentuk fisik orangnya tuh normal aja gitu. Jadi kalau hipertensi yang udah lama, dia kan waktu itu yang saya dapat kasus si pasien X ini adiknya ini hanya pusing aja, sakit kepala. Tapi dia mengakui dia punya riwayat darah tinggi, tapi minum obat herbal, jarang minum obat penurun darah tingginya. Akhirnya kita saranin ikut kegiatan Prolanis, tapi nggak tahu ikut apa enggak beliau. Prolanis itu kegiatan pencegahan dan edukasi. Banyak kok. Jadi buat teman-teman, ayo ikut BPJS gratis semuanya. Banyak penyuluhan kesehatan, senam-senam buat program pengolahan penyakit kronis. Insya Allah nanti kalau mau kolaborasi boleh dah di FEB. Iya Pak. Masuk SEMA juga nggak? SEMA dia mau masuk? Kita MPS. Boleh dah MPS-nya. Iya ikut. Biasanya sih ikut-ikut anak-anak asrama putra yang depan ini. Iya. Mereka udah canggih-canggih nih, pintar-pintar. Karena kan berhubungan dekat sama kita. Gak apa-apa, misalnya kita ada acara, dok, isi ini dok. Nanti dokter biasanya akan mengatur. Iya. Gak apa-apa. Mau catat nomor HP ku juga boleh. Dan kita nggak ngecas itu, free semuanya. Nggak ada kita minta bayaran, nggak ada. Di puskesmas Pisangan bisa juga 1 kali kayak gitu ya. Berarti memang nggak bisa dipindah. Nggak bisa pindah dok, karena PBI nih. PBI itu penerima bantuan iuran yang diberikan oleh, jadi biaya BPJS-nya Suci dibayarkan oleh Pemda Bekasi. Kecuali kalau Suci orang Tangsel nih, bisa pindah ke puskesmas Pisangan sini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dipakai kok sekali kalau Bisa dipakai paling untuk emergency. emergency deh. Tapi kalau dirimu sampai maaf demam tinggi atau apa ke UGD rumah sakit bisa. Ini kan hanya untuk vaskes pertamanya, tapi kalau ke rumah sakit seluruh Indonesia bisa. Karena penting nanti serahin aja kartu itu aja. Artinya maksudnya UGD itu dia udah nggak Gawat sanggup, darurat. karena udah pingsan segala macam. Udah berat. Diare muntah 10 kali, diare 10 kali misalnya gitu, nggak ada sembuh-sembuhnya nih. Indikasi rawat inap. Nah,
indikasi emergensi ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nah itu boleh langsung masuk ke rumah sakit. Tapi kalau hanya lemas aja, masih bisa makan minum, nah itu nggak emergensi tuh. Tapi kalau sakit sini aja nih, umum kita juga murah. Sama. Nggak sampai 100.000 ada. Nggak, sampai. 50-60. Iya. Surat sehat juga 30.000. Iya. Kan dirimu bikin kan untuk KPPS berapa? Kalau misalnya suka mau ada acara-acara pasti perlu surat keterangan. Iya betul. Betul. Kayak gitu ya. Jadi ini memang untuk mahasiswa dan menurut aku udah murah banget sih. Jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa 8 dong? sampai jam setengah 9 enggak? Iya kan ya. Iya sampai malam. Tapi Senin sampai Jumat ya. Sementara Sabtunya enggak. Sabtu bukan. Dokternya lagi kurang ya. Jadi belum buka lagi. Dulu sempat pernah. Mohon doanya semoga tenaganya makin banyak, fasilitasnya makin ditambah kan. Sebelumnya dong mau nanya lagi, apa di sini ada catatan terkait angka kematian ibu, bayi atau penyakit tertentu di sekitar situ? Angka kematian di klinik nggak ada ya, karena nggak ada pasien yang meninggal ya di klinik nih. Mungkin di rumah sakit atau puskesmas. Karena kita nggak ada IGD nih. Ya, biasanya angka kematian itu berkaitan dengan pasien-pasien yang memang stadium terminal atau memang udah kritis ya. Itu adanya biasanya puskesmas atau rumah sakit. Kalau di sini aman, nggak pernah ada yang meninggal sih alhamdulillah. Kalau udah gawat kan pasti mau ke rumah sakit. Tapi sampai saat ini belum ada. Insya Allah belum ada. Ya. Kalau kelahiran juga sama. Jadi kita belum buka persalinan. Ya, mohon doanya semoga segera ada tambah fasilitasnya, sarana prasarana buat persalinan, karena belum memenuhi syarat untuk buka persalinan normal di sini. Karena fasilitas, tapi kalau SDM-nya sudah ada. Iya, untuk ini udah ada sebenarnya buat akses buat layanannya ya. Paling itu di rumah sakit ya nanti pertanyaan itu tuh. Kalau yang ke rumah sakit, kalau sampai saat ini di sini belum ya. Angka kematian, kelahiran nggak ada ini. Terus Nggak dilayani lah bahasanya. ya, yang datang ke sini tuh banyak lansia nggak dok? Rata-rata mahasiswa ada ya? Rata-rata masih Iya, karena memang kan dekat ke Kan kampus kita ya. untuk melayani mahasiswa. Iya, benar. Kemudian kamar kliniknya dibuka, ada itu kan untuk Mahasiswa. Tapi masyarakat umum juga ada ya dok. Anak-anak, bayi ada. Tapi banyak kan mahasiswa. Terus menurut dokter-dokter tuh layanan kesehatan yang disediakan klinik ini tuh berkontribusi nggak sih sama produktivitas masyarakat sekitar? Iya dong, harusnya berkontribusi kan. Karena dengan adanya layanan kesehatan berarti untuk mencegah masyarakat agar tidak sakit lebih buruk ya, mengurangi tingkat mortalitas atau angka kesakitan ya, mengurangi angka kesakitan masyarakat ya, mortalitas ya. Kalau mortalitas kan angka kematian itu biasanya juga mengurangi kan dengan masyarakat rajin berobat, penyakitnya tertangani ya, terobati sehingga angka kesembuhannya jadi meningkat kayak gitu. sama kan kalau mau UAS kalian kan pada sakit pilek-pilek. Begadang. Iya, gara-gara begadang. Itu tuh tiba-tiba langsung mendadak flu. Meningkatkan Ada yang mah ya. infeksi. Nah, diobatin biar sehat lagi. Jadi next semester deh. Kayak gitu. Ada lagi nggak? Sebenarnya cukup dok. Oke. Ya mungkin dicukupin aja sekarang. Bapak maaf sebelumnya mau nanya nama Bapak siapa ya? Oh iya. Iya Pak, kita mau kenalan Pak, mohon maaf. Maaf Pak. Aku itu namanya Matrozi. Kebetulan dulu kuliahnya di jurusan sejarah Fakultas Adab. Jadi dulu masih gelarnya itu sarjana humaniora.
yang SMA banyak, yang A paling siswanya 10, yang B 9, nggak banyak. Yang C yang banyak. Yang C ada 30. Banyak ya. Terus kalau masuk sini ada kayak biaya gitu nggak? Ada. Berapa tuh Pak? Biaya normalnya itu 3.500.000 sampai lulus. Kan kalau di tempat lain itu kadang-kadang di setiap bulan bayarannya. Iya. 3.500.000 3 tahun, namanya kesetaraan. Udah peraturan Nadiem ya, harus 3 tahun. Jadi nggak kayak dulu yang paket setahun langsung. Oh, berarti ini sama kayak sekolah pada umumnya ya? Iya, disamain sama formal, makanya disebutnya kesetaraan. Berarti kayak kalau cuma buat tes doang nih sekali biar dapat ijazah doang itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia minimal ada percepatan. Dilihat umur itu tergantung dari kebijakan dinasnya. Misalnya dia umur 45, itu bisa percepatan setahun sekolah, harus sekolah setahun. Berarti PKBM ini resmi ya Pak? Iya, karena udah ada izin operasionalnya NPSN. Kalau boleh tahu ini berdiri dari tahun berapa Pak? Ini berdirinya tahun 2000. Sudah lama juga ya? Izinnya baru setahun dapat. Jadi dia dapat izin itu sebelumnya numpang dulu ke PKBM lain yang udah dapat izin. Numpang dulu, kita naruh siswa di sono. Ijazah dari sono, cuman belajarnya di sini. Iya. Jadi kalau sekarang karena udah dapat izin, jadi ijazah dari sini keluarnya atas nama Lingkar. Kalau sebelumnya 2 tahun yang sebelumnya itu ijazahnya bukan atas nama Lingkar, sekolahnya doang di Lingkar. Bapak sendiri dari tahun 2000? Iya, dari tahun 2000. Gurunya? Kebetulan kan ini yayasan, ada temen ngasih kepercayaan lah, Bang Oji coba pegang sekolahan. Ya tapi kalau gue yang megang, gue bergeraknya di kebudayaan ya, pendidikan dan kebudayaan. Dan rata-rata awal-awal itu saya gratisin anak-anak jalanan, anak pang, berafiliasi sama Pondok Tasawuf Underground. Anak-anak pangnya itu yang bisa 12 orang sekolah di sini, udah lulus bagian. Sampai sekarang kayak tenaga kerjanya berapa orang Pak? Kalau tutornya itu 14. Tergantung mata pelajarannya, setiap mata pelajaran 1 tutor. BPH-nya 3 orang. Saya ketua, terus istri sekretaris, terus ada orang yayasan, bendahara, adiknya yayasan. Kira-kira Bapak tahu nggak orang yang udah lulus itu berapa? Yang udah lulus dari sini? Kemarin ngelulusin itu 54 orang. Tahun kemarin? Tahun kemarin lumayan banyak. Tahun kemarin lah. Iya, kemarin. Iya, kemarin jatuh tahun. Terus di tahun ini masih ada yang sekarang lagi pembelajaran nanti. Iya. Kalau lulus itu biasanya bulan berapa? Kemarin itu bulan Juli. Jadi nanti forum di dinas, forum Setangsel, PKBM Setangsel itu bikin festival kelulusan, dicari peserta terbaik se-PKBM Tangsel. PKBM Tangsel itu ada 64. Cuman di Ciputat Timur cuma ada 2. Ini sama? Di sini sama? Sama Darun Darul. Yang di ini ya dekat pasar Ciputat ya? Oh iya. Apa sih namanya Darul? Tapi dia pesantren. Kalau paling banyak itu di Pamulang sama di Pondok Aren. Paling banyak. Pamulang paling banyak. Pamulang. PKBM-nya. Tiap ini. Kalau di sini di Ciputat Timur ya 2 doang. Biasanya kalau hari Minggu belajar gimana Pak? Kemarin kan sosiologi yang IPA ya. IPA kan yang SD sama SMP itu ada IPA. Sosiologi itu paket C yang SMA. Lewat Google Meet sih belajar. Kita nge-share ke peserta didik itu modul yang udah direvisi lah sama
tutornya kan dibikin simpulan. Tiap minggu itu beda pembelajaran, beda mata pelajaran itu. Iya, tergantung kelas, tergantung tingkatannya. SD ya, kemarin IPA dibarengin SD sama SMP. Ya kalau buat belajar kan nggak maksimal, ya kan? Nggak maksimal. Yang penting kan dia ada niat mau belajar. Itu seminggu sekali aja susah. Iya susah, seminggu sekali, apalagi mau tiap hari. Seminggu sekali aja susah, pada banyak yang nggak hadir. Alasan mereka nggak hadir tuh kenapa ya Pak? Satu sisi mereka kerja, ada juga yang ya dagang lah, ada juga yang dipaksa sama orang tuanya yang sekolah aja, akhirnya orang tuanya anaknya main aja. Ya ampun. Gitu. Tergantung anak-anaknya, apa psikologinya masing-masing. Terus apa namanya, ada yang bener-bener rajin datang kemari, ujung-ujungnya juga pokoknya nggak bisa maksimal lo belajarnya. Ya bayangin aja setahun dengan silabus banyak begitu, nggak mungkin kekejar juga. Paling jatuhnya sharing, karena kan rata-rata udah di atas umur 20 lebih ya, jatuhnya sharing tuh orang ngajakin diskusi, lebih ke sharing. Itu Bapak kalau di hari Minggu tuh ada jam khususnya atau misalkan yang itu kan tadi kan banyak yang kerja ya. Nah itu tuh menyesuaikan orang yang kerja, jadi bisa di fleksibel waktunya atau memang ada waktu tertentu? Waktunya itu jam 10 sampai jam setengah 12. Nah terus nanti jam 2 mulai lagi tuh sampai jam berapa, jam 3:30, 1 jam setengah. Tapi syarat lulus dari sini apa sih Pak? Videoin. Semuanya kan udah disamperin. Syarat lulus dari sini. Udah sini ya. Udah siapa dah? Yang penting dia ada absennya, ada hadirnya gitu. Kayak minimal absen berapa gitu. Dan pas ujian itu 3 hari wajib datang. Ujian kan ada yang ujian komputer, ada yang ujian yang manual. Iya. Itu wajib datang 3 hari. Itu Pun ujian. kalau dia nggak datang harus dijokiin. Dan dia harus bayar joki. Bisa dijokiin. Boleh. Ya boleh dijokiin. Wow, Tapi bayar. Mereka yang bayar joki. Iya. Tergantung, bisa dijokiin. Tempat ujiannya di mana Misalnya Pak? kerja gitu kan atau mana? Tempat ujiannya? Ujiannya di sini. Oh di sini. Di sini. Kemarin ujian di sini komputer sama di kelas sono ada. Tergantung yang datangnya, kebanyakan kan dijokiin. Kemarin aja ada tuh 1 orang megang 3 siswa, karena kan lewat komputer ujiannya. Kecuali yang ujiannya bukan lewat komputer, itu nggak dijokiin. Yang nggak datang dikirimin email, Email. soal, terus harus isi. Gitu. Kalau yang dari dinas itu otomatis karena cuman dibatasin ya dari dinas, apa portalnya nanti tutup, itu harus diisi, itu harus ikut ujiannya biasanya kalau dari dinas itu yang literasi sama numerasi doang. Literasi itu kayak bahasa Indonesia lah, baca cerita-cerita gitu. Numerasi ya kayak matematika. Itu doang kalau dari dinas, itu lewat komputer. Berarti yang dijokin itu emang ujian dari dinas yang wajib Yang dari dikerjain? dinas, yang wajib, dan dikasih waktu soalnya. Cuman sehari misalnya dari jam 10 sampai jam 3:30. Setelah itu portal ditutup. Jadi mau nggak mau harus ada. Belum kendala teknis jaringan ya. Kadang-kadang dari dinasnya juga terkendala juga. Akhirnya lama gitu. Jadi kita dikasih portal sama dinas, dikasih kode, dikasih token. Setiap siswa tuh ada token-tokennya. Kalau motivasi siswa yang belajar di sini buat ikut paket itu Rata-rata sih mereka ada yang buat kerja, membuat rata-rata ijazahnya buat ya. kerja, ijazahnya buat kerja. Ada yang buat sekolah lagi. Beberapa ada yang kuliah di Universitas Muhammadiyah, Universitas Negeri Yogyakarta kemarin, yang tahun kemarin diterima. Keren. Terus ada
ada 2 orang masuk Unpam, kebanyakan sih masuk ke Unpam. Yang masuk negeri cuma 1 orang, namanya Tiara Kanzala Biba. Dia umurnya masih 18 tahun soalnya. Lulus SMA-nya, diterima dia di UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan dia pintarnya ngambilnya jurusan kriya yang dikit orangnya. Pak, tadi kan sempat mention kalau misalkan ada peraturan dari Nadiem ya, jadi sekarang penyerataan tetap harus 3 tahun. Ya. Itu jadi ada perubahan minat nggak Pak? Nanti tergantung menterinya aja. Oh. Kan apa ya? Kayak ini nih, apa kurikulum merdeka itu kan bikinan siapa, Mas? Nadiem. Iya. Semua jadi ngikutin Menteri. Menteri Kebudayaannya itu, pendidikan dan kebudayaannya. Bisa jadi nanti dirubah lagi cuma setahun doang, karena kan ada yang umur 55 juga ada, dia mau jadi nyalonin jadi RT. Sekolah di sini. Untuk peminat dari tiap tahunnya sama atau naik turun, Pak? Ya naik turun, susah. Kan PKBM juga banyak di sini. Di Telkomsel. Nyari peserta didik makanya paling satu kemarin itu banyak karena awal saya gratisin. Itu jadi digratisin pun pada males, makanya gratis justru pada males sekolahnya. Mendingan dibayarin, justru yang pada bayaran yang rajin-rajin. Iya, karena dia ngerasa ngeluarin duit ya. Bisa sayang-sayang gua nggak sekolah. Justru yang digratisin itu yang pada kagak. Pada males. Iya. Tapi pas itu Bapak kan tadi sebutin kalau pernah digratisin ya. Pas gratis itu mereka dibayar juga atau enggak dibayar? Lu mau sekolah nggak? Udah kalau sini kayak data lu kasih. gitu ya? Di sekolahan gua, mumpung gua lagi baru buka nih. Yang saya gratisin juga ngeliat anaknya, udah anak jalan emang nggak mampu, udah lu masuk sini sekolah udah. Diajak Ini ya? Orang-orang warteg, orang-orang sini banyak yang kerja di warteg kan banyak yang pada nggak sekolah. Udah. Berarti tuh rata-rata yang lulus dari sini tuh kalau nggak lanjut kerja, kalau nggak lanjut kuliah ya? Kerja mau kuliah. Tadi kan kata Bapak dengan biaya 3 juta itu kan untuk 3 tahun belajar ya Pak. Itu pada tepat waktu kan lulusnya 3 tahun atau ada yang lulus? Nah kalau itu kan belangko tergantung dinas ya. Kalau ujiannya, kalau lulus mah lulus semua. Paling nanti ada dari dinas itu ada lagi sertifikat siswa terbaik, siswa ini ada tuh. Lulus mah lulus semua. Cuman kalau yang terbaik itu dapat sertifikat dari dinas. Jadi ada 2 tuh, ijazah sama sertifikat. Ijazahnya tuh sama atau beda sih Pak sama kalau kita sekolah biasa? Ijazahnya sama. Oh sama aja ya? Cuman dia Namanya namanya sekolah paket kesetaraan doang. Ijazahnya sama. Itu bisa. Berarti kalau misalnya paket A juga 6 tahun seperti sekolah 3 tahun. Tetap 3. Berarti semua paket 3. Ya, kalau di PKB ini kan non formal, jadi kalau SD itu masuknya langsung kelas 4. Langsung kelas 4. Dari dulu tuh emang kalau paket itu lamanya 3 tahun. Dulu mah enggak, setahun juga. Setahun. Iya, dulu mah enggak ada peraturan, yang penting ini kejar baru. paket. Iya. Ini baru. Ini kan pas Nadiem. Jadi disetarain, namanya dulu kan namanya kejar paket kalau dulu. Iya. Setahun udah beres. Sosial medianya Pak? Apa Ada. lewat teman ke teman aja? Ada, cuman jarang diinin operatornya karena aku sendiri yang ngecek. Ada. Ada IG-nya, ada Facebook-nya, paling IG, Facebook. Twitternya ada istri, cuman jarang diaktifin. Yang paling yang sering diinin Facebooknya doang, nggak kepegang. Kalau boleh tahu dari dinas sendiri itu ada support untuk uang pembinaan. Nah itu BOP namanya. Dan itu juga ada iniannya, minimal itu 21 tahun ke bawah, minimal 10 orang itu baru kita dapat. Umurnya 21 tahun ke bawah dan harus 10 orang minimal, itu baru dapat. Kurang dari 10 orang nggak dapat. Misalnya kita cuman punya 4 orang, 5 orang nggak dapat. Ada yang gitu.
Tapi kalau misalnya udah dapat ijazah paket A-nya bisa melanjutkan SMP negeri atau? Oh bisa, Oh bisa. orang kuliah aja bisa. Kan dia langsung dari, dan ada ininya, setiap ijazah itu ada barcode-nya sekarang langsung gitu. Dan saya juga kalau ijazah nih nggak diambil dalam setahun, sama dinas suruh balikin, nanti dibakar, maksudnya diangus gitu. Iya. PKBM Lingkar Membudayakan pendidikan berbudaya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.